Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat berkah Mentor Farm. Selamat datang di channel berkah Mentor Farm. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan sedikit sharing buat teman-teman, terutama yang pengen atau baru mulai ataupun tertarik untuk ternak kambing dan domba. Nah, ini hanya sharing-sharing saya aja. Wong saya juga masih pemula, masih jalan 1 tahun lebih sedikit. Paling tidak saya ikut andil berbagi pengalaman yang sudah saya lalui. Mudah-mudahan dengan sharing video ini dari saya sendiri itu jadi amal jariah, jadi barokah buat kami sekeluarga gitu teman-teman. Oke, perkenalan dulu. Nama saya adalah Eko Purwanto, bisa dipanggil Mas Eko atau Pak Eko. Umur saya baru 29 tahun itu. Oke teman-teman, yang akan kita bahas di video kali ini adalah informasi penting untuk para pemula, istilahnya seperti itu, yang tertarik ternak kambing domba. Nah, saat memulai ternak kambing atau domba itu para pemula seringkali kesulitan dan kebingungan karena semua harus dipelajari dan baru dipelajari itu teman-teman. Meski terbilang sulit dan melelahkan, Anda tidak boleh putus asa karena itu merupakan proses atau bagian proses yang harus kita lewati untuk menjadi peternak kambing dan domba. Salah satunya modal yang penting yang harus kita miliki sebelum usaha ternak itu adalah wawasan teman-teman, wawasan, ilmu atau pengetahuan kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Sebelum teman-teman mulai untuk ternak kambing maupun domba itu ada beberapa yang harus teman-teman siapkan kayak gitu. Mungkin ya hanya sebatas wawasan ya. Saya sendiri sama. Masih pemula, baru terjun sekitar 1 tahun ini. Alhamdulillah untuk pergerakan itu sudah bagus teman-teman. Nanti akan kita sharing-sharing lagi kenapa sih Berkah Mentor Farm bisa berkembang segini, dari mana, dari sudut pandang yang mana. Sebenarnya sudah saya ulas banyak sekali di video-video yang sebelumnya, tapi kali ini kita akan bahas ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mulai, yang perlu kita siapkan adalah lokasi ternak atau lokasi kambing, domba, lokasi kandang itu yang tepat. Jadi usahakan kalau mau ini teman-teman ternak itu benar-benar pilih lokasinya. Sebenarnya pada dasarnya domba itu dia kebal, mau di daerah dingin, mau di daerah yang cukup panas itu pun dia kebal. Tapi untuk kambing biasanya untuk di daerah pegunungan itu rada kurang karena dingin. Nah, ini pengalaman dari teman-teman ya, ataupun teman saya sendiri yang sudah membuktikan, karena saya belum, karena saya kan ternaknya domba. Nah, beliau ternaknya kambing dan domba. Ternyata untuk kambing di daerah yang dingin pegunungan itu rentan flu atau penyakit. Nah, maka dari itu untuk daerah dingin lebih idealnya kambing, sedangkan daerah yang ada panas itu kambing domba masuk. Itu teman-teman. Jadi perbedaan suhu lah ya. Kalau daerah pegunungan kan dingin banget. Kalau di saya masih di kaki gunung, jadi masih panas lah kayak gitu. Nah, nanti selanjutnya yang akan sering dialami peternak pemula adalah kiat menjaga ternak itu agar tetap sehat. Jadi dalam dunia peternakan, bukan dunia peternakan sih, yang saya alami dulu itu awal-awal mulai beternak itu adalah kesehatan. Itu yang paling penting banget. Jadi sering saya alami ternak itu namanya mentet, kemudian kembung, tidak mau makan dan lain-lain. Nah itu teman-teman, faktor itu bukan hanya dari pakan aja, tapi dari kandangnya itu juga pengaruh. Jadi teman-teman nanti pelajari cara membuat kandang itu yang baik, biar bawahnya itu tidak lembab, tidak basah, tidak ngecembeng. Karena kalau bawahnya itu basah lembab banget, amoniaknya yang naik ke atas itu sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan ternak. Jadi
Kalau bisa kebersihan kandang di bawah itu juga penting banget. Selanjutnya untuk pakan. Nah ini pakan ini juga sangat vital banget, karena ini walaupun tidak banyak tapi dia terus berkesinambungan. Dia kan wah ini setiap hari makan, karena itu setiap hari makan kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau breeding, pastikan teman-teman harus punya bank pakan dulu. Nanam rumput dulu, rumputnya sudah mulai hidup, bikin kandangnya, baru beli ternaknya. Tapi sebelum ini semua kita harus belajar dulu cara menanam rumput yang baik gimana. Oh, problem-problem yang sering dialami kesehatan ternak itu apa? Yaitu tadi seperti yang saya bilang kan, kembung, mencret, batuk, pilek, itu awalnya. Tapi kalau kita sudah menguasai, insya Allah sangat jarang sekali teman-teman untuk ternak yang mengalami demikian. Mungkin untuk ternak yang baru masuk itu iya, tapi kalau kita sudah tahu, sudah menguasai, mau dikasih oh ini obatnya itu lebih enak banget teman-teman. Oke, lanjut untuk jumlah ternak. Jadi untuk para pemula, nah saya kan sarankan saat ini yang kita bahas adalah di breeding. Untuk fattening saya juga masih belajar, masih pengembangan. Jadi untuk breeding itu sendiri jumlah yang pas atau tepat itu berapa Mas? Nah tepatnya itu sekitar berapa ini? Sesuai kapasitas budget teman-teman. Ya balik lagi kandang ya bang pakan, kandang, baru ternaknya. Kalau bang pakannya luas ya untuk ternak banyak ya bisa, tapi saya nyarankan sendiri itu untuk baru belajar itu sekitar 10-20. Jadi tidak usah banyak-banyak dulu, cari betina yang sudah bunting, tidak usah beli jantan teman-teman. Beli yang bunting, kemudian nanti lahir di situ, anak mulai istilahnya mulai lepas sapi atau mulai mendekati lepas sapi lah, kita baru beli jantan. Jadi biar nggak ngasih makan jantan. Jantan itu kalau terlalu lama ya makin lama makin tua, biar makan ya juga ada terus itu. Jadi rekomendasi saya sekitar 10-20 di posisi bunting. Kemudian setelah itu jadi untuk jumlah jantannya berapa Mas, dibanding berapa? Bebas sih teman-teman, mau 1:20 boleh, 1:40 boleh, 1:50 boleh. Apa jantannya tidak capek? Enggak. Karena kita di tempat saya sistemnya itu hormon. Jadi perkawinannya itu bisa kita atur kapan dia kawin, jadi tidak setiap hari kawin. Lagian jantan 1:50 enggak setiap hari kawin kok teman-teman. Paling ya sekitar berapa ya kita hitung-hitung ya seminggu sekali, itu paling kawin itu masih enak ya, enggak anu lah. Terus gini teman-teman, ini tadi yang perlu teman-teman siapin yaitu seperti tadi, mulai dari wawasan ilmunya, kemudian bang pakan, kandang, jumlah ternak, demikian. Ini problem pasti banyak dan kita tetap harus optimis teman-teman. Karena saya sendiri juga di tahun pertama itu problemnya banyak banget, dan kesalahan kita dalam memulai usaha itu terlalu berharap lebih. Jadi berharap lebih, terus kita ngitungnya itu untungnya teman-teman. Padahal di dunia usaha itu pasti rugi, dan rugi. Endingnya badi atau untung. Karena di awalan kita masih kurang pengalaman, kita masih belajar, kita masih berproses. Nah, kalau sudah bisa, baru kita tahu kliknya di mana, selahnya di mana, untungnya bagaimana. Karena gini teman-teman, banyak orang bilang untung, ya untung. Tapi setelah kita hitung dengan biaya yang kita keluarkan, itu hanya sebatas celengan atau sebatas kerja bakti atau ya seperti itulah teman-teman. Terus lagi juga tingkat untung atau badi seseorang itu beda-beda. Ada yang misal aku untung 500.000, ini sudah banyak banget. Ada yang untung 1 juta, ini masih sedikit, kurang seperti itu loh. Makanya tingkat keuntungan seseorang itu rasa kepuasan itu sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita paling tidak belajar dulu bagaimana cara ternak yang baik, ternak sehat, beranak pinak, tidak ada problem. Karena yang sering dialami pemula adalah kesehatan ternak, kemudian lagi manajemennya, terus lagi ternak yang kaparan susu tidak keluar, susunya nggak keluar, ternaknya kecil, banyak banget problemnya. Jadi
dengan video ini mudah-mudahan bisa ngedukasi untuk teman-teman semua. Dalam dunia peternakan itu tidak segampang yang kita kira. Mungkin kita, aku dari cilik ini wis pengalaman ngopeni wedhus. Jadi ngopeni wedhus hasilnya api-api. Kalau kita ternak di posisi sedikit dan banyak itu tantangannya beda teman-teman. Beda, manajemennya beda. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah lumayan banyak, teman-teman bikin SOP. Jadi SOP-nya misal di pagi hari itu kasih apa, harus ngapain, siang ngapain, sore ngapain, seperti itu. Jadi ternak itu makan atau aktivitasnya itu terjadwal, kemudian juga lebih tidak gembar-gembir. Beda dengan kita setiap ke kandang ngasih makan, nah kayak gitu. Ada orang lewat, ada orang lewat, kayak gitu. Nah, kalau istilahnya kalau dijadwal kayak gitu kan, kalau sudah jamnya dia pasti teriak minta makan kayak gitu. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya teman-teman, sehingga berkah Mintofarm bisa berkembang sekarang. Dari yang dulunya tidak punya bengkel, sekarang bisa punya bengkel mesin chopper. Alhamdulillah ada 5 tempat, 5 cabang. Ini mau kita buka lagi di beberapa tempat, dan kita akan produksi untuk pakan, untuk breeding. Menantikan pakan kita dengan harga yang terjangkau. Gitu aja teman-teman. Salam ngarit, salam sukses untuk peternak Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.